Iya, masih dari lobi Hotel Davam Semarang. Kita semua masih bersama dalam acara apa ibu-ibu? Alhamdulillah, insya Allah berkah. Ya ibu-ibu, tadi udah disampaikan sedikit gambaran di depan dari segmen pertama tentang apa itu maaf, ya indahnya memaafkan. Tapi juga saya ingatkan buat pemirsa yang ada di rumah, jadi silahkan untuk follow Twitter kita untuk episode yang akan datang. Jadi silahkan di Twitter kita apa kabar Ustadz, hashtag maaf ya Allah saya sedang sibuk. Aduh, Oh gitu, iya. maaf ya Allah saya sedang sibuk. Oh maaf ya Allah saya sedang sibuk. Oh saking sibuknya ini karena banyak Iya, job. jadi Ya. nggak sholat dulu gitu kan. Oh jadi yang wajib-wajib malah Oh, ditinggalin dulu ya. Ya itulah sekali lagi buat pemirsa yang ada di rumah untuk follow Twitter untuk tema minggu depan di hari Sabtu ya. Dan kembali ke tema kita, Baik. Ustadz. Ini mungkin ibu-ibu ada yang pernah mengalami masalah atau membuat salah atau pernah dibikin salah, disakiti atau pernah menyakiti seseorang. Boleh ditanya mumpung ada Ustadz di sini, masalah minta maaf gimana atau memaafkan gimana. Mungkin siapa yang mau tanya dulu? Boleh tunjuk jari. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Uti. Oke, mau bertanya? Jangan lupa passwordnya apa? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah Berkah. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ustadz, Ya. kita tuh seandainya nih begini, udah ada masalah, terus kita kan minta maaf nih Ustadz. Ya. Tapi dianya nggak mau memaafkan, gimana Ustadz itu? Hukumnya? Kita minta maaf, tapi tidak mau Memaafkan. memaafkan. Kita ini sudah berusaha ya. Mas Aju maafin saya, tolong maafin, mohon dengan sangat maafin saya ya. Gak bisa. Gak apa-apa lah minta maaf. Nggak bisa, masih sakit di hati saya. Oh gitu ya. Kalau besok lagi kamu minta maaf, harus bawa apa-apa ke sini. Enggak. Ya. Jadi intinya nggak memaafkan gitu Gak Ustaz. maafkan Ya. itu berarti satu untuk kitanya insya Allah. Karena ada yang maha pemaaf. Siapa ibu yang maha pemaaf? Allah Subhanahu Yang wa ta'ala. penting kewajiban kita kalau punya salah minta maaf. Itu kewajiban kita. Kewajiban orang yang ketika salah kita yang salah terus minta maaf, kewajiban dia memaafkan. Tapi kalau dia tidak memaafkan itu urusan dia sama siapa? Allah. Udah, gak usah dipikirin lagi. Yang penting kita sudah minta maaf dengan serius. Betul-betul saya minta maaf Mas Bro, minta maaf Ibu, mohon maaf. Gitu ya. Jadi memaafkan itu adalah bagian yang sangat luar biasa. Gak apa-apa, yang penting maafin aja. Minta maaf aja. Minta maaf, masa dimaafin atau enggak terserah Allah. Berarti Gitu. sudah gugur kewajiban kita ya Ustadz Ya. untuk mohon maaf. Tapi sebetulnya mohon maaf bukan menggugurkan kewajiban. Iya. Karena minta maaf itu adalah sebuah kebutuhan. Jangan sampai kita ini punya masalah dengan orang sehingga doa kita nggak dikabul sama Allah. Betul. Ada dua dosa, hablum minallah sama hablum minannas. Jadi kita adalah orang yang harus berani untuk minta maaf. Itu berat sekali loh Bu, minta maaf itu. Betul enggak? Minta maaf ya, berat sekali itu. Jadi untuk membuat kita ini nanti agar doanya dikabul sama Allah, hidupnya berkah adalah minta maaf. Ya Bu ya. Gimana Ibu? Udah cukup? Oke, terima Ya. kasih Ibu. Berikutnya Silakan. siapa ini yang mau bertanya? Tunjuk jari? Iya. Oke, dengan Silakan. Ibu siapa ini ya? Oke. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Vivi Pak. Oke, passwordnya Ibu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah Berkah. Iya Ustadz. Jadi. Jika ada permasalahan antara ibu dan anak, biasanya kan kalau sakit hati seorang ibu itu cukup lama. Jadi Betul. dia merasakan sangat sakit hati terhadap anaknya, sehingga anaknya itu kan diusir dari rumahnya. Dan suatu saat ketika anak itu Sadar. dewasa, dia kembali lagi dan dia baru menyadari bahwa dia itu ternyata bersalah terhadap ibunya. Tapi ibunya itu sudah menyimpan rasa sakit yang sangat dalam, dan ketika anaknya itu meminta maaf, ibunya tuh
belum berkenan untuk memaafkan anaknya itu. Bagaimana sikap seorang anaknya terhadap ibunya dan bagaimana seorang ibu terhadap anaknya dalam masalah ini. Oh, Terima kasih subhanallah. Pak. Luar biasa pertanyaan ibu-ibu, pemirsa di rumah, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi seorang ibu disakitin oleh anaknya. Biasa Bu ya begitu ya. Tapi yang masalahnya luar biasanya karena sakit banget, ibunya tidak mau memaafkan. Bagaimana sikap seorang anak? Ridho Allah itu berada di ridho siapa? Ibu. Ridho Allah fi ridho walidain, sukhtullah fi sukhti walidain. Ridho Allah berada di ridho orang tua. Jadi ketika orang tuanya marah, berarti kita tidak mendapatkan ridho dari Allah, hidup kita tidak berkah. Maka sikap bagi seorang anak ketika orang tuanya sakit, terus minta maaf. Pemirsa di rumah yang masih punya ibu yang pernah menyakiti ibunya, saya sarankan selalu minta maaf karena keberkahan hidup ada di ridhonya ibu. Seperti apapun kondisinya, maafin ibu, minta maaf sama ibu. Nah, bagi ibu-ibu yang punya anak sekarang, pemirsa yang jadi ibu nih, dan ibu-ibu di sini, ada kisah kan, seorang sahabat yang pada waktu itu cuma ngasihnya beda aja. Sarungnya ini gajah duduk, ini gajah lari, yang satu. Ya, yang gajah duduk ini ya si ibu lihat kok beda gitu. Sakit hati, dan dimaafin sama ibunya. Lalu si putranya ini, sahabat ini mau meninggal dunia, sulit sekali ibu. Kata Rasulullah, ini harus dimaafin sama ibunya dulu. Kalau enggak berbahaya. Datang sahabat, wah ibu tolong maafin putra ibu mau meninggal dunia. Enggak, saya tidak akan memaafkan sampai 3 kali. Hanya Rasul mengatakan, kalau itu bilang sama ibunya, anak ibu mau dibakar. Boleh disiapin tuh apanya? Tempatnya dan bahan bakarnya itu ya, kayunya udah disiapin semua. Nah pas lihat si ibu ini kaget, yaudah saya maafkan. Dan ketika dimaafkan, anak ini meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ibu kalau bisa maafin ya putra kita yang sudah sadar, minta maaf ya. Yang sudah sadar minta maaf, tolong dimaafkan, kasihan. Hidupnya tidak akan berkah kalau nggak ada ridho dari ibu. Ya, semua orang pasti punya salah, betul. Tapi sebaik-baiknya orang yang punya salah adalah memperbaiki. Semua orang pernah sakit, tapi sebaik-baiknya orang yang sakit adalah memaafkan. Jadi ibu yang di rumah, tolong maafin anaknya ya. Ma minta maaf, yo, maafin. Ya, buat ya, minta maaf. Gitu Mas Arjo. Iya. Dan ternyata Ya. katanya singkat, maaf satu kata, tapi dampaknya ya. Dampaknya Bisa itu tadi meninggalnya bisa husnul khotimah dan tidak ya, Masya cuman Allah, kata oke. maaf Maaf dampaknya. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, tapi maaf ibu ya, karena ada yang mau lewat dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Ustadz. Ustadz.